SMK Negeri 1 Cilenkang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, baik? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Saya senang sekali ya belum bisa ketemu kalian lagi dalam bimbingan kelompok untuk kali ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok kali ini, kita berdoa dulu ya. Oke, untuk berdoa akan duduk sendiri. Jadi kita sama-sama khusyuk untuk berdoa untuk kegiatan kita hari ini ya. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai nih, kayaknya udah hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kalau seperti yang kita sudah janjian sebelumnya ya. Sebelumnya kita kan sudah ada pertemuan mengenai perguruan tinggi ini. Kalian ini kemarin berdasarkan hasil AKPD dan kita ngobrol di kelas, ini kan kalian menyebutkan bahwa kalian sebetulnya kayaknya agak terlalu penting deh kuliah, ya kan? Agak kurang berminat nih seperti Agung, Bunga, Najwa, kemudian Sahila dan juga Egi ya. Terima kasih sudah kumpul di sini. Kita akan sama-sama melaksanakan bimbingan kelompok ini selama 45 menit ke depan ya. Nah, kemudian kalau untuk kalian kan dari kelas yang sama ya, berarti kalian sudah sering ngobrol dong tentang perguruan tinggi. Sering. Nah, ini di antara teman-teman semua nih yang berlima ini nih tentang perguruan tinggi nih Bu Ibu pengen lebih dekat lagi dengan kalian ya, bisa ya? Oke. Nah, kemudian hari ini kita mau ngapain sih ya? Seperti bimbingan-bimbingan sebelumnya itu kan kita biasanya bervariasi ya. Nah, untuk kali ini kita akan menonton video ya. Nah, menonton video tentang apa sih? Ini tujuannya supaya kalian bisa punya wawasan dan meningkatkan minat kalian untuk melanjutkan studi setelah lulus dari SMA. Dan harapannya, jadi kalian terlepas dari kalian nanti mau melanjutkan atau tidak, tapi kalian yang penting punya wawasan. Kalau mengenai masalah minat itu kan mungkin masing-masing berbeda ya dunia. Nah, kemudian setelah itu kalian itu nanti mungkin akan membicarakan lebih jauh lagi sebetulnya dunia perkuliahan seperti apa dan manfaatnya untuk kehidupan kalian di masa depan berkenaan dengan kalian itu apa gitu ya. Oke, nah kemudian kalian itu kira-kira nih ya di bimbingan ini sama dengan bimbingan sebelumnya, kira-kira Bu Ibu berharap kalian itu bisa aktif ya, baik mendengarkan pendapat temannya ataupun menyampaikan pendapatnya ya. Nah, Bu Ibu di sini perannya adalah memfasilitasi kalian, memberikan kalian wawasan, tapi tentu saja kalian juga nanti berhak untuk mengumpulkan pendapat dan juga bisa menyampaikan pertanyaan barangkali kalau ada yang kurang dipahami dari materi hari ini ya. Oke, nah kemudian Bu Ibu berharap kalian jangan ragu ya. 45 menit ke depan kalian boleh bertanya apa saja seputar tentang perguruan tinggi ya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu supaya nanti kalian bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita kali ini ya. Dan harapan Bu Ibu juga kalian nanti bisa lebih siap lagi untuk menyongsong masa depan. Ini cita-citanya kayaknya tinggi-tinggi ya. Iya. Mau jadi orang sukses nggak nih? Tentu saja mau seperti itu ya. Nah, kemudian ini apa nih ya? Oke, nah sebelum kita mulai untuk kegiatan kali ini, kita mau ice breaking dulu ya sebentar ya. Mau cek suara dulu, coba tes sebentar.
Oke, Untuk bagus. menambahkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bagus. Menambah minat bagus. Apalagi? Sudah. Ada 3.500 tadi tujuannya kan? Oke. Review ya, tujuannya ada berapa? Yang pertama supaya apa? Lebih tinggi, melanjutkan studi. Yang kedua, melalui pernyataan atau jawaban-jawaban, harapannya kalian bisa sukses di masa depannya dan karirnya. Kemudian nanti harapannya kalian sudah mulai bisa menentukan perguruan tinggi mana yang kalian minati. Oke, dan Ibu berharap semuanya kelima anak hebat ini terlibat ya. Oke, dan kita akan mulai masuk ke kegiatan inti. Oke, nih ya anak-anak, untuk topiknya ini belum disebutin dari tadi. Kita tadi sudah ngomongin manfaat, sudah ngomongin tujuan ya. Topiknya apa sih bisa dilihat ya di depan. Topik kita hari ini di bimbingan kelompok adalah pengaruh pendidikan bagi kehidupan manusia ya. Jadi kita membicarakan apa sih? Tentang pentingnya studi. Kan seperti banyak yang beredar ya rumor di masyarakat ya, lulusan SMK nggak butuh kuliah, sekarang sudah bisa langsung siap kerja ya kan. Nah sekarang kita mau ngomongin selama 1 jam pelajaran ke depan sebetulnya perbedaannya apa sih ketika kita melanjutkan atau tidak melanjutkan ya. Dan Ibu berharap semuanya bisa aktif ya menyatakan pendapat-pendapat atau pertanyaannya. Oke, sebelum kita mulai kalian lihat ke depan semuanya fokus. Oke, kita lihat. Nah, di sini ya. Kalian lihat berapa gambar ini? 3 gambar ya. Ini paham nggak tanpa dijelaskan? Tahu. Wah, langsung tahu. Coba Bunga angkat tangan, angkat kursi. Oke, silahkan. Ini tanpa diceritakan dulu petunjuknya nih. Gimana? Yang pertama yang ini. Wah, hidup keras. Oh, kalau Bunga tadi, jadi apa direvisi nih jawabannya? Apa? Hidup mewah. Kita lihat, kita analisa satu-satu ya. Ini hidung harusnya. Ya, ininya diganti dengan huruf P. Berarti apa? Hidup. Oke, ini adalah kartu. Tapi nggak ada hubungannya nih kalau kartu ya. Tapi berwarna apa? Merah. Nah, R-nya diganti dengan W. Berarti mewah. Ya. Berarti kalian tanpa dikasih petunjuk udah bisa tepuk tangan. Sementara Agung masih terpukul dengan gambar yang kedua ya Agung ya. Kita beri kesempatan kepada Agung boleh ya untuk tanya. Coba Agung dilihat yang kedua itu apa ya? Kalau dari apa itu kayak hijau, matanya banyak. Matanya banyak. Langsung saja bisa nggak jawabannya? Birthday, this apa nih? Nggak tahu. Terus ini kita lihat yang ke bawahnya itu gambar apa? Handal. Handal. Ininya diganti jadi apa? Handal. Oh, bawahnya sudah betul. Tinggal atas hijau-hijau banyak matanya yang berbau. Berbau itu cluenya udah ada. In Indonesia, please. In bahasa ya, oke. Ditambah apa? Jadi jawabannya apa? Langsung Agung Petenis handal. Petenis handal. Agung sudah bangun dari tidurnya Agung. Oke. Yang ketiga siapa yang mau mencoba? Ini siapa ini ya? Ini apa? Kerjaan.
sepupu tuh kalau diajak ngobrol ada problem gitu di sekolah misal PKL kemarin agak susah mau ngejelasinnya dia kayak soalnya kayak mau ngejelasin ini tapi bahasanya udah gitu gitu, jadi kurang paham ya jadinya ya. buat ngejelasinnya Jadi dia dia lebih agak bisa kurang komunikatif ya dari segi mungkin pemilihan bahasanya apa karena dia nggak dengerinnya ini jadi namanya agak ambigu gitu pokoknya jadi ambigu terus kata-katanya kan nggak yang relevan. Waduh, dalam banget. Ya jelas. Oke. Ngobrolnya kayak ya kamu harusnya gini-gini Jadi ya saya- gini apa gitu. Nah, jadi saya bisa melihat ya perbedaan dari cara tadi berkomunikasi, kemudian bermusyawarah kalau apa diomongin tidak memaksakan kehendak sendiri begitu ya. Ya, ini pengalamannya dari Seniwa sendiri. Ada yang lain? Oke, Najla, gimana? Kan ada punya kakak kuliah sekarang semester 4 ya sekitar kan jadi kakak Nada tuh ya pintar gitu bahasanya Bahasanya luas ya. banget dari nada jadi kalau nada nanya kan jurusan akuntansi nada akuntansi jadi kalau saya kurang ngerti bisa nanya ke kakak gitu ada yang terbalik juga Terbalik juga tuh. Kakinya di atas. jadi kadang kakak nada nanya nada tentang akuntansi gitu jadi kalau Berarti Najla pintar juga ya. Jadi kalau kata Najla, wawasannya itu lebih luas dibandingkan yang tidak kuliah. Ya walaupun tadi agak-agak bertukar pikiran juga ya, tapi tidak tidak. Oke, ada lagi nggak yang lain nih? Bunga, tangannya ke atas, mukanya kemana? Oke, gimana Bunga? Mengapa sih makanya pengalaman itu dari teman-teman sekitar rumah, terus teman-teman online juga ada. Yang lihat mah, Aktif juga di medsos ya, Bunga ya? yang lihat mah yang kuliah itu pinter dalam menggunakan teknologi ataupun IT. Oke. Kayak misalkan kalau misalkan mereka kan kuliah rata-rata banyak presentasi, mereka menggunakan PPT. Tugas. Ya, banyak menggunakan PPT. Nah, mereka itu menggunakan si teknologi itu dengan membuat PPT itu dengan kreatif, gitu. Berinovatif, ya, Dari gampang itu lah, ya. aja ya, nggak bosan. Oke. Terus yang dilihat mah lebih mempunyai pengalaman yang banyak dibandingkan memang sudah juga mempunyai pengalaman yang banyak tapi beda di waktu kuliah. Oh gitu. Jadi kalau kata Bunga nih tadi ya teman-teman bahwa karena ada tugas tadi ya dari dosennya mungkin kan mau tidak mau dituntut untuk lebih kreatif gitu kan gitu ya. Mungkin kalau dosen agak sedikit berbeda ya dengan guru kalian di sini. Mungkin kalau dosen tuntutannya lebih tinggi. Apa maksud sih bikin tugas kok kayak gitu gitu ya? Kalian kan sudah mahasiswa misalkan ya berarti mau tidak mau berarti harus meningkatkan skillnya di bidang IT kan gitu. Oke.
lulus. Bayar terus. Bayar terus. Ya. Itu memperkaya pihak universitas. Jadi ya, oke. Jadi kalau kata ini tadi menonjol nih dibanding dengan sepupu-sepupu yang lain nih, lebih keren nih dari segi penampilan, dari segi ngomong dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Egy. Ini aku bagaimana nih alasan? Kalau aku mah sering ngobrol sama orang kuliahan, jadi kalau soal ngaji suka ngobrol sama orang kuliah. Jadi Teman ngaji ini. ya, Oke. jadi orang kuliah teh ya beda banget sama orang yang enggak. Ya. Jadi walaupun dia segi misalnya penampilannya gitu misalnya terbuka. Gitu gimana? Jadi cowoknya teh kurang rapi, tapi dia teh punya pikirannya teh benar-benar matang. Jadi auranya beda. rambutnya teh kayak cewek, putih panjang. Oh gitu. Ya, Mungkin jurusan tertentu ya. Mungkin yang salah make up. Oh, Tapi saya pikir, oh kalau saya sekolah kan S2 SMK, dia kuliah tapi rambutnya panjang. Oh, boleh gondrong. Kalau di sini kan banyak sih. Ya, tidak boleh. Tapi kan Ibu Eka ya. Jadi penampilan mah nggak ngeciriin, nggak ngeliatin, tapi dalam dewasa pemikiran Oh, puas sama Luas. pikiran. Jadi jadinya mah passion mah nggak ngeliatin, tapi cuma otaknya yang ngeliatin. Dan kelihatan mungkin dari Iya, gestur juga iya. cara menjelaskan Cara ngomongnya. sesuatu. Menghargai juga apa yang di bawah Wah, ke saya juga. Jadi menghargai berarti bukan hanya dari segi penampilan, Iya. tapi juga dari segi mungkin tadi sopan santun, Sopan santun. ramah, ya kan kelihatan Iya. lah beda. Kalau Iya. aku mungkin agak sedikit berbeda dengan Egy ya. Kalau tadi mungkin penampilannya, kalau saudaranya Egy tadi wah kelihatan banget gitu. Iya. Mungkin yang dilihat sama aku memang mungkin dari jurusan lain ya, karena kalian perlu tahu nih kalau kuliah itu kan berbagai jurusan Iya. ya. Sama mungkin kita dengan SMK, cuma bedanya kalau di kuliah mungkin lebih banyak aturan yang dibebaskan. Iya. Contoh seperti tadi, laki-laki harus boleh ngomong boleh selama masuk kuliah, selama bersikap baik, apalagi misalkan teman-teman mahasiswa dari jurusan seni itu hampir semua. Dosennya bahkan datang ke kampus pakai celana jeans, pakai celana pendek. Nah itulah bedanya. Makanya kenapa namanya mahasiswa. Ya. Kalau sampai tingkat SMK, SMK kan namanya tetap siswa ya. Dari TK sampai SMK, kalau sudah kuliah namanya apa? Mahasiswa. Bayangkan. Apa ya? Tingkatan tertinggi dari siswa itu kan mahasiswa. Oke. Nah terima kasih ya untuk share pengalaman-pengalamannya. Berarti kalian ini sebetulnya secara tidak langsung di lingkungan sekitar juga Ada, selalu ada. dan sebetulnya kalian tanpa harus dikasih tahu, saya mahasiswa loh. Tanpa begitu pun diperlihatkan dari apa? Dari sikapnya, dari gesturnya, cara ngomong lebih matang tadi ya kata Egy ya kan, menonjol dibanding dengan keluarga lain dan lain-lain. Nah artinya berarti secara tidak sadar kalian juga sebetulnya bisa merasakan dampak positif sebetulnya. Nah sebetulnya tapi ada nggak sih kalian pengalaman yang negatif tadi di positifnya nih kan, ada nggak negatifnya? Misalkan gimana gitu, ada nggak? Apa sih Bu? Nah gimana gitu? Ya dia teh suka ngeri juga sih. Maksudnya mereka kan manusia. Masih sama kayak jadi cepat beradaptasi sama yang di bawahnya, cepat tahu ngerti, yang di atas ngerti. Negatifnya apa tuh negatifnya Ya, tadi? kalau nyayailan kalau biasanya di Paruman. Terus menurut aku karena yang kuliah Ya, oh ya jadi itu mungkin hiburan gitu ya. Iya, stres. Tugasnya mungkin tuntutannya banyak ya kan. Oke. Tapi ada nggak yang lain? Kalau misalkan tadi aku bilang, bu masih ada nih sisi kekanak-kanakannya diperlihatkan walaupun kuliah, ya kan sama manusia juga. Mereka Gimana? serius masuk kuliah, ada juga Bu yang Ada juga ada mungkin tadi yang seperti kita bahas ya, bahwa di kuliah mungkin lebih bebas. Iya. Mau masuk mau enggak, lebih kepada tanggung jawab pribadi. Karena tugas kan pasti Iya. ada selalu ada yang sedih. Ya, betul. Oh, itu negatifnya ya. Jadi artinya karena harus mengatur diri sendiri, kan kita kadang semangat up and down ya. Iya. Naik turun, Naik kan. turun. Nah, karena mahasiswa ini mungkin berbeda dengan kita waktu di SMK yang mungkin agak ketat nih ya kan, nggak masuk 2 kali langsung dipanggil dan Iya. lain-lain. Nggak apa-apa. Negatifnya mungkin itu. Iya. Nah, tapi kalau dilihat tadi dari pengalaman-pengalaman positifnya, sebetulnya itu kan di kehidupan pribadi yang dinilai orang itu adalah yang tadi sikap
memungkinkan, ya kan? Wawasannya luas, diajak ngomongnya nyambung, enak, menghormati juga ke yang kecilnya. Artinya secara pribadi bukan hanya mendapatkan ijazah, tapi ada perubahan. Iya. Ya nggak sih? Iya. Ya kan, dari segi Emang. pribadinya, ya nggak sih? Artinya berarti secara tidak sadar kalian juga bisa menilai, oh ternyata lebih banyak plusnya nih, Iya. lebih banyak positifnya nih melanjutkan kuliah itu, karena kadang ya, tidak semua. Kalau sampai tingkat SMA, SMK kan kalian ngerasa ada memang karena orang tua nyuruh sekolah, karena memang wajib belajar kan kita sampai SMA, SMK ya. Kalau kuliah kan pilihan. Jadi kan artinya orang yang sudah memutuskan mau masuk kuliah berarti lebih bertanggung jawab, gitu kan? Karena ada pilihan untuk tidak kuliah, begitu ya kan? Nah, terima kasih untuk sharing ya, tadi pengalamannya secara apa ya? Kalian sebetulnya bersentuhan langsung ternyata dengan orang-orang yang kuliah ya, atau kita sebutnya apa? Mahasiswa. Enggak sih kalian? Mahasiswa begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemutaran videonya, kita saksikan ya. Oke, anak-anak ya, sekarang kita mau langsung menyaksikan videonya bersama-sama. Udah siap belum semuanya? Siap. Coba bagaimana menunjukkan kesiapannya? Kita teriak siap ya, siap Kak? Siap. Oke, kita lihat videonya bersama-sama ya. Oke, kalau saksikan dengan baik dari awal sampai akhir ya. Dilansir dari berbagai media online, Sandiaga Uno atau yang akrab dipanggil dengan Bang Sandi memulai pendidikan dari SD PSKD Bulungan, kemudian melanjutkan ke SMPN 12 Wijaya, dan selanjutnya melanjutkan pendidikannya ke Dulu sebentar ya, ini kenapa? SMK Katolik Panudi Luhur, Jakarta. Selanjutnya, ia melanjutkan kuliah ke luar negeri, yaitu di Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat. Sandiaga mengambil jurusan Bachelor of Business Administration dan menyelesaikannya pada tahun 1990. Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Setelah lulus S1, ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Suma pada tahun 1990. Di Bank Suma, ia bertemu dan berguru dengan konglomerat William Suryadi Jaya yang tak lain adalah pemilik Bank Suma. Setelah kemudian, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat, dan ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00 pada tahun 1992. Usai berhasil menempuh pendidikan, Sandiaga bergabung di Sipo Asia Investment Limited, Singapura. Kemudian pada tahun 1995, Sandiaga Uno menjadi eksekutif vice president MTI Resources Limited. Setelah itu, Sandiaga Uno meletakkan sayap untuk memulai berbagai bisnis, dan akhirnya ia menjadi salah satu orang terkaya Indonesia. Selain pengalaman di dunia pendidikan, Sandiaga juga aktif di berbagai organisasi seperti Hipmi Jaya tahun 1999 sampai 2001, Hipmi Gorontalo, Hipmi Pusat, dan Kadin. Demikianlah riwayat singkat pendidikan Sandiaga Uno. Bagaimana menurut pendapat Anda? Oke, sudah menyaksikan? Oke, sudah. Oke. Nah, bagaimana tadi setelah menyaksikan video ini? Sangat Sangat wah gitu. Wah, gimana? Wah. baik. Oke. Nah, tahu semua ya, Sandiaga Uno sekarang menjabat apa? Menteri Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, oke. Nah, kemudian itu posisi yang menurut kalian bagus apa nggak sih? Bagus. Bagus berarti orang nomor berapa ya? Dua. Dua setelah apa? Presiden dan wakil presiden ya. Nah, kemudian dipercaya sebagai menteri itu kan perjalanannya sangat panjang dan tentu saja dipilih ya. Artinya beliau itu adalah orang yang terpilih untuk menjadi menteri itu kan bukan
banyak relasi, apalagi gimana Bu? Orangnya sangat antusias dan memiliki pemikiran yang tinggi. Antusias dan pemikiran yang tinggi. Nah, pinter. Nah, tadi disampaikan riwayat pendidikannya, ya kan? Nah, dari S1-nya dia di luar negeri, S2-nya juga di luar negeri, sampai S3-nya. Nah, kemudian tadi disebutkan juga kalau Pak Sandiaga Uno ini mendapatkan apa? Beasiswa. Nah, artinya beasiswa apa? Berarti tanpa mengeluarkan biaya. Artinya berarti kalian dan semua anak-anak itu sendiri berpeluang. Nah, kalau kita dulu ngobrol waktu di kelas, kenapa sih kalian tidak berminat kuliah? Kan di antara kalian ada yang jawab, "Aduh, nggak ada biaya, orang tua mendukung, nggak punya uang, kasihan orang tua, udah sampai SMA, udah ngabisin berapa dan lain-lain." Nah, dari video tadi kita bisa lihat apa? Ternyata bisa apa? Mendapatkan kesempatan beasiswa. Tentu saja yang dapat beasiswa itu bukan orang sembarangan ya. Seperti apa? Jadi kalian itu selain harus cerdas, itu harus bisa melihat peluang, ya kan? Nah, kalian kalau udah kelas 12 nih, bisa kalian datang ke ruang BK ngobrol dengan Bu Aminda, karena memang Bu Aminda ngurusin beasiswa ya. Kalau begitu ngurusin yang bekerja, ya. Nah, kalian bisa browsing sendiri di Google. Sebetulnya supaya seperti Pak Sandiaga Uno, apa sih gitu kan? Beasiswanya dari mana kok bisa sampai S2, S3-nya di luar negeri, dan sebetulnya sekarang jadi menteri dan lain-lain. Nah, tadi kan disebutkan nih ya sama kalian, oh Bu, karena tadi aku bilang pola pikirnya Bu, kan gitu. Nah, kalau kalian lihat, kita hubungkan dengan pengalaman kalian tadi berinteraksi dengan orang kuliahan, ternyata kuliah itu bisa membangun kerangka berpikir. Ya enggak? Jadi artinya orang bisa jauh lebih dewasa dengan kuliah. Artinya kuliah itu tidak hanya mendapatkan ijazah. Bu, sama juga kok yang kuliah juga akhirnya nganggur-nganggur juga. Kalau mengenai nganggur dan tidak, itu berkenaan dengan kegesitan kalian, kejelian kalian. Apakah kalian mencari lowongan pekerjaan atau tidak, ya enggak? Apa kalian mempersiapkan diri? Jangan sampai kalian begitu lulus baru nyari kerja. Nyari kerja itu bisa dari sekarang, ya kan? Nah, pertanyaan Bu Indo nih, tadi Pak Sandiaga Uno itu selain menjadi menteri, beliau itu adalah pengusaha. Nah, jadi berarti kalian tahu kan, kalau di masyarakat kan suka bilang nih, udah deh nggak usah kuliah. Kalian pernah dengar nggak? Dari siapa tuh? Ada salah satu tokoh lah ya, yang katanya kuliah itu ngabisin waktu kan dan segala macam. Udah langsung jadi pengusaha aja. Ternyata Mas Sandiaga Uno sampai S3 beliau bertujuan dengan menjadi pengusaha dan disebutkan menjadi salah satu orang yang kaya. Berarti uangnya kan ya. Nah, jadi kalian juga bisa ya mengikuti jejak dari Pak Sandiaga Uno. Ini tadi kan kalian sudah bisa menunjukkan nilai-nilai positif nih. Dulu tanya satu kali lagi nih, sekarang kita dapat hadiah, ya. Nilai positif apa selain yang tadi sudah dijelaskan ya sama Bu, sama siapa lagi, sama Sahila tadi ya dijelaskan apa lagi nih kira-kira? Coba diingat video tadi menceritakan tentang apa dan nilai positif apa yang bisa diambil dari video tadi. Oke, silakan Sahila. Ambisiusnya buat terus belajar, terus kayak buat ngambil banyak pengalaman dari banyak organisasi. Oke, jadi mungkin lebih kepada semangat ya, semangatnya dalam terus mengejar gitu ya. Jadi jangan begitu tidak ada kesempatan ya udahlah menyerah begitu saja gitu kan. Jadi terus beliau mencari peluang, kemudian masuk di berbagai organisasi, karena ternyata kuliah itu bisa membangun relasi, ya kan? Kebayang kalian sampai SMK aja jumlah teman kalian mungkin sekian. Kalau ditambah lagi kuliah, ya kan? Walaupun nanti kalian kalaupun bekerja mungkin nambah teman kerja, tapi percayalah kalau kuliah itu agak berbeda, karena kan ngerjain tugas bareng, ya kan? Kuliah mungkin ada yang ngekos dan lain-lain.